Pria itu menghindari kamera dan mengeluarkan sebuah balon. Dia menggunakan pisau untuk memotong bagian dari balon tersebut. Lalu dia meregangkan balon itu di atas ventilasi udara, menyisakan hanya ujung mulutnya yang terpapar. Kemudian, dia memasukkan selang karet ke dalamnya. Terakhir, dia mengamankan semuanya dengan selotip. Perangkap mematikan untuk bos kini telah selesai. Ujung lain dari ventilasi udara tersebut mengarah ke kamar mandi pribadi bos. Itulah yang akan menjadi tempat kematiannya. Setelah itu, wanita itu menjadi orang pertama yang masuk ke kantor. Dia menggunakan alasan untuk mengambil air agar masuk ke titik buta kamera. Di sana, dia diam-diam menyelipkan selembar kertas ke sebuah celah pintu. Dengan kertas dan kunci cadangan khusus, pintu itu tidak ada orang di dalam yang bisa membukanya dari dalam. Selanjutnya, datanglah wanita pembersih. Para karyawan tahu bahwa bos mereka memiliki kebiasaan minum kopi, jadi mereka sudah menguji mesin kopi sebelumnya. Mereka memasukkan bola kertas ke dalam saluran. Ketika mesin berjalan, penyumbat tersebut akan menyebabkan kopi menyemprot ke tubuh orang tersebut. Dan jika bos kotor, dia akan pergi ke kamar mandi karena kebiasaannya. Tetapi ketika wanita pembersih bertindak, dia menjadi gugup dan menjatuhkan bola kertas itu. Untungnya, bos tidak menyadarinya. Ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, dia melihat bos menatapnya. Mereka saling bertatapan dan memaksa diri untuk tetap tenang, berpura-pura sedang mengambil tutup pena. Setelah semuanya siap, dia membuka pintu dan pergi. Seperti yang diharapkan, bos berjalan menuju mesin kopi. Karena tersumbat, kopi itu tumpah dan mengotori jas barunya. Dia cepat-cepat berlari ke kamar mandi untuk membersihkannya. Tak lama kemudian, karyawan wanita itu memasukkan kunci cadangan ke dalam kunci pintu. Sekarang, mereka hanya selangkah lagi dari keberhasilan, menghasilkan sejumlah besar karbon dioksida. Mereka secara diam-diam merekam pil bos dan menemukan bahwa dia menderita asma. Wanita itu sengaja menjatuhkan sebuah cangkir. Wanita pembersih mendengar sinyalnya dan segera menyalakan penyedot debu. Suara bising itu adalah sinyal untuk tim di lantai bawah. Setelah menerima sinyal, pria itu bergerak ke titik buta dan membuka pemadam kebakaran yang telah terhubung sebelumnya. Seketika, sejumlah besar karbon dioksida masuk ke kamar mandi melalui ventilasi udara. Bos menyadari ada yang salah, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa membuka pintu dan tidak ada yang menjawab teriakannya. Para karyawan menggunakan suara penyedot debu sebagai alasan, mengklaim mereka tidak bisa mendengar apapun. Petugas keamanan bahkan menutup pintu utama untuk mencegah klien masuk. Dua karyawan duduk di meja mengobrol dengan sendirinya, berpura-pura bahwa 3 orang telah berbicara sebanyak waktu. Pada akhirnya, dada bos makin sesak. Dia jatuh ke lantai. Setelah 5 menit, pria itu sekali lagi menghindari kamera dan mematikan pemadam kebakaran. Karyawan wanita lain menggunakan alasan untuk mengambil air untuk melepaskan klip kunci cadangan. Kemudian, dia berjalan kembali ke mejanya dengan botol air. Di bawah pengawasan kamera, para karyawan melakukan pembunuhan bersama-sama. Bahkan polisi tidak bisa menemukan celah apapun. Jadi, mengapa mereka melakukan ini kepada bos mereka? Akhir yang membingungkan.